Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirani Korolisi Pata dari kelas 21. Saya ingin mempresentasikan analisa kelayakan usaha KW 1 dari buku 1 sampai buku 3. Yang buku pertama itu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Karya fungsi bisnis itu Food Sumoyaso tanggal 30 Maret 2022. Nama pelaksana Asliani Korolisi Pata. Sini ada tabel langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Yang pertama, identifikasi tipe-tipe dan konsepsi peluang berdasarkan konsep bisnis. 1.1 tipe ide-ide diidentifikasi merupakan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil tipe ide bisnis dapat mencakupi pertama menyelesaikan masalah, yang kedua memberi kenyamanan. 1.2 konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keunggulan, keadaan, dan situasi. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi atraktif dan tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Yang kedua, kekuatan sosial, cenderung sosial, budaya, perubahan demokratik, apa yang dibutuhkan orang. 2.2 suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah, saya memilih komunikasi dan publisitas dan kesiapan masyarakat. 2.3 kesenjangan suatu produk jasa identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa itu kesenjangan pasokan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1 pengalaman industri sebelumnya, identifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan, pertama produktivitas dan pengalaman mengatasi masalah. 3.2 faktor kognitif diidentifikasi yang berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan waspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 jaringan diidentifikasi berdasarkan penenggelaman dalam jaringan sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan atau hubungan yang kuat. 3.4 langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide. Langkah untuk membangun ide creativity dapat mencakupi persiapan, wawasan, dan evaluasi. 4. Membangun ide-ide bisnis. 4.1 praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming itu pendekatan berkisar dari seorang yang duduk dengan catatan menuliskan ide bisnis menarik. Ke sesi brainstorming formal dipimpin oleh moderator yang dilibatkan oleh sekelompok orang. Aturan sesi brainstorming itu pre-healing yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide, bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.2 fokus grup sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus grup itu membantu menghasilkan ide-ide. 3. Library and internet research yang dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and internet research yaitu sosial media dan viral.
4.4 ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk jasa diidentifikasi area fungsi atau bidang. Yang pertama, memberikan pelayanan baik pada pembeli. Yang kedua, membuat variasi baru. Yang ketiga, membuat area berjualan yang menarik. Yang keempat, memperhatikan kualitas rasa bakso. Yang di buku 3, konsep bisnis atau bisnis konsep, produk atau jasa konsumsi bakso, penyusun konsep bisnis, sastra dan kodologi Fata. Di sini ada tabel langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsepnya. 1.1, nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produk atau jasa itu bakso Wonogiri. 1.2, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntunan pemangku kepentingan atau singkat, jelas, dan kata kunci. Deskripsi produk atau jasa. Bakso Wonogiri punya ciri khas yakni berkuah bening lantaran dibuat dari air rebusan tulang sapi. Tekstur bakso Wonogiri juga sangat lembut dan kenyal lantaran campuran daging sapi dan tepung dengan takaran khusus yang digiling halus. 1.3, bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk paket penjualan yaitu satuan, usaha kami menerapkan dalam bentuk harga satuan. Yang kedua, mengidentifikasi target pasar. 2.1, target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien yaitu pemasaran massal. Pemasaran tidak diferensiasi karena produk kami menggunakan bahan-bahan yang sangat aman sehingga dapat dikonsumsi di kalangan anak-anak hingga dewasa. 2.2, target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran itu distrik. Produk ini hanya dijual di daerah sekitaran kami saja. Yang ketiga, diidentifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yaitu akses ke tempat usaha kami sangat mudah dijumpai dikarenakan berada di tempat strategis dan ramai pengunjung warga setempat dan mudah dijangkau kendaraan baik mobil atau motor. Untuk kualitas produk ini sangat baik karena menggunakan bahan-bahan yang sehat seperti daging sapi dan untuk baksonya dan terjamin halal. 3.2, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yaitu pengembangan produk atau menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Kami selalu berkreatif untuk menambah jenis-jenis bakso seperti bakso telur, bakso urat, dan bakso beranak. Yang keempat, mengembangkan fitur spesial. 4.1, tujuan produk atau jasa dan menggunakan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan itu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. 4.2, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Itu janji dari kami tidak akan mengecewakan pelanggan dari segi rasa dan tempat. 4.3, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yaitu manfaat kesehatan. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi digiling dan tepung tapi puas. Terdapat 57 kalori dalam bakso daging sapi untuk satu porsi sedang. 3,65 gram lemak, 2,12 gram karbohidrat, 3,14 gram protein, rincian kalori 60%, lemak 50%, karbohidrat 20% protein. Setiap 100 gram daging sapi terdapat
18,8 gram protein manfaat dan fungsi protein antara lain yaitu memperbaiki sel yang rusak dan pertumbuhan. Selain itu, protein juga bertindak sebagai plasma pendukung kelenjar, hormon, dan enzim untuk cadangan energi apabila karbohidrat sebagai salah satu sumber energi utama tidak cukup, dan untuk menjaga keseimbangan asam basa darah. Jadi protein hewani dalam bakso diharapkan untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. 4.4 Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa itu ruang lingkup rencana. Ruang lingkup tempat kami sangat mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat melalui Google Maps. Yang kelima, tim mengembangkan tim manajemen. 5.1 Personal branding tim konsumen. Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya, yaitu pengakuan masyarakat. Produk kami sudah banyak diakui oleh masyarakat karena bahasa yang kami buat merupakan daging asli dan banyak jenis menu lainnya. 5.2 Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim itu yang lainnya mengembangkan usaha bakso ini supaya lebih banyak kreatif dan kreasi di sebagainya dan dapat terkenal di masyarakat sekitar atau sekota dan seprovinsi. Yang buku ketiga itu analisa kelayakan usaha. Produk jasa itu bakso, menyusun konsep bisnis dan Australian Parology Fata. Pertama itu analisa kekuatan ide bisnis. Di sini ada potensi rendah, potensi sedang, dan kondisi tinggi. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan, yaitu potensi tinggi. Menyelesaikan masalah itu potensi rendah. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar itu potensi tinggi. Ketetapan waktu masuk ke pasar itu potensi sedang. Luasnya gagasan menambahkan nilai-nilai bagi pembeli atau pengguna akhir itu potensi tinggi. Yang sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia itu potensi tinggi. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka itu potensi rendah. 1.2 Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan itu potensi sedang. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, yaitu potensi tinggi. Yang ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, yaitu potensi tinggi. Yang kedua, kelayakan target industri. Ada potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. 2.1 Daya tarik industri. Pertama, jumlah kompetitor itu potensi sedang karena sedikit. Yang kedua, tahap siklus hidup industri itu potensi sedang karena pasar pertumbuhan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri yang ini itu potensi sedang, pertumbuhan sedang. Pentingnya produk dan atau jasa layanan industri pada pelanggan yaitu potensi tinggi, ya harus dimiliki. Keempat, 5 itu potensi sedang, mana sedang. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Ada potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, yaitu potensi tinggi, harus teridentifikasi. Yang kedua, kemampuan untuk mencegah penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya
yaitu potensi sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Yang ketiga, pembeli pelanggan itu potensi sedang. Yang keempat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru itu potensi tinggi. Yang kelima, potensi pertumbuhan target pasar itu potensi sedang. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi, ada potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. 3.1 kecakapan atau prowess management. Yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri itu potensi sedang, itu pengalaman sedang. Pendiri atau yang kedua, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru diusulkan itu potensi sedang, itu keterampilan sedang. Yang ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendiri di industri yang relevan itu potensi sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri itu potensi sedang moderat. Yang keempat, kemungkinan tim bisa disatukan, memulai dan mengembangkan usaha baru itu potensi tinggi, itu sangat mungkin. 3.2 kecukupan sumber daya, ada potensi sedang, potensi rendah, dan potensi tinggi. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik itu potensi tinggi. Yang kedua, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat memulai itu potensi sedang. Kelayakan finansial 4.1 total modal awal yang dibutuhkan, pertama modal ekuitas atau equity capital itu potensi sedang. Yang kedua, model utang atau debt capital itu potensi rendah. Ketiga, model khusus specialty capital itu potensi sedang, masih potensi rendah maksudnya. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri itu potensi tinggi. Yang kedua, probabilitas dan risiko saat ini ada potensi sedang. Yang ketiga, nilai perusahaan potensi tinggi. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis itu potensi tinggi, posisi sedang, proyeksi pendapatan potensi tinggi. Yang tiga, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi tinggi. Yang empat, margin water atau laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan itu potensi sedang. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat potensi sedang. Yang kelima itu potensi keseluruhan. Sini di tabel ada potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagiannya. Bagian pertama itu kekuatan ide bisnis. 1. Karena potensi layak supaya pelanggan tidak bosan dengan rasa atau menu kami menunjukkan versi baru. Bagian 2 yaitu isu terakhir industri untuk pasar itu 1,5 potensi layak. Produk bisa dijual atau ditemui di mana saja di lapangan masyarakat. Bagian 3 kelayakan organisasi. Poin 1, potensi layak segera membentuk organisasi supaya bisa buat cabang baru. Bagian 4, isu finansial. 2, potensi layak. Potensi sangat layak berusaha mencari modal yang besar supaya dapat membuat produk jenis lainnya. Penilaian keseluruhan itu 1,3 itu potensi layak untuk mendapatkan langkah untuk diberikan pengembangan produk.
ringkasan ide bisnis dengan produk, ringkasan ide bisnis dengan produk sudah ditetapkan atau bakso berpotensi untuk bisa dijual belikan dan harus menindaklanjuti mengenai langkah bisnisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.